Berita terpopuler pertama datang dari Rusia yang memberi peringatan ke Jepang. Hal ini akibat keputusan Jepang untuk mengirim rudal anti pesawat Patriot PAC-3 ke Amerika Serikat. Negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan berdampak negatif pada hubungan antara Moskow dan juga Tokyo. Berbicara dalam konferensi pers rutin di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, tindakan Jepang pasti akan merusak stabilitas regional dan juga global, apalagi jika amunisi tersebut sampai di Ukraina. Selain melanggar prinsip-prinsip negara yang tertuang dalam konstitusi negaranya, Zakharova menyebut Jepang telah kehilangan kendali atas persenjataannya, di mana Amerika Serikat kini memindahkan senjata-senjata tersebut sesuai keinginannya. Menurutnya, jika rudal PAC-3 Jepang akhirnya dikirim ke Ukraina, perkembangan tersebut akan berdampak besar pada hubungan antara Rusia dan Jepang. Itu sama saja, Jepang mengobarkan perang dengan Rusia. Selanjutnya pemirsa, media serta beberapa lembaga internasional menyoroti dinamika yang terjadi menuju Pesta Demokrasi 2024 mendatang di Indonesia, seperti salah satunya adalah Reuters. Media Reuters dalam pemberitaan terbarunya yang berjudul Indonesia Presidential Candidate Prabowo Lead in the Poll menggambarkan kemenangan Prabowo di beberapa survei. Ini terjadi setelah debat cawapres yang melibatkan rekan majunya Gibran Rakabuming Raka. Jejak pendapat yang dilakukan pada tanggal 23 hingga 24 Desember di Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Prabowo yang mencalonkan diri bersama dengan putra Joko Widodo yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka, memperoleh 46,7% suara, tulis media tersebut. Di sisi lain, survei indikator juga dilakukan setelah debat yang disiarkan televisi antara calon presiden pada 12 Desember dan juga calon wakil presiden pada 22 Desember. Keputusan Mahkamah Konstitusi negara tersebut pada bulan Oktober membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Namun ini meningkatkan kekhawatiran luas mengenai semakin mendalamnya politik dinasti di Indonesia. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, perajin tahu dan tempe di dalam negeri mengeluhkan kelangkaan kedelai hingga menyebabkan produksi terhenti. Kelangkaan kedelai dilaporkan sudah terjadi sejak awal bulan Desember 2023. Ketua Umum Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia, Gapkoptindo, Aib Syarifuddin mengatakan, importir kini sudah membatasi penjualan kepada perajin tahu dan juga tempe. Aib mengatakan kelangkaan kedelai merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh pemerintah karena terus terjadi. Dari laporan anggota, kedelai di 6 provinsi sudah tidak ada, seperti di Bengkulu, Jawa Tengah, Lampung, DI Yogyakarta, Banten, dan juga wilayah Jabodetabek. Bahkan di Bali tinggal sedikit sudah langka. Kita ke informasi menarik lainnya pemirsa, Korea Selatan atau Korsel mengalami ancaman jumlah populasi yang semakin sedikit akibat semakin banyak masyarakat yang tidak mau menikah dan memiliki anak. Menurunnya angka kelahiran dan tingkat fertilitas atau kesuburan di Korea Selatan ditandai oleh sejumlah hal. Salah satunya adalah tren penjualan stroller atau kereta dorong di marketplace yang menurun berdasarkan data marketplace terbesar di Korea Selatan, Gmarket. Pejabat Gmarket mengatakan tren pembelian barang-barang untuk hewan peliharaan diprediksi akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Seiring dengan penurunan tingkat kesuburan, jumlah bayi yang baru lahir di Korea Selatan juga tercatat mengalami penurunan, yakni dari 640.000 pada tahun 2000 kini menjadi 470.000 pada tahun 2010.